Baik, selamat malam Bapak Ibu hadirin. Yang terhormat Ibu Dr. Liana Wijaya, AMD STMMSI, selaku dosen pembimbing kami, dan rekan-rekan mahasiswa BOL, Binus Online Learning, utamanya kelas tesis TCEA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Octavia Kunhardianingrum, bersama dengan rekan-rekan saya, Royto Faridatus Saadah dan Ilham Ramadini Leslabin dari kelompok 1 kelas TCEA, tesis periode 2322, jurusan Bisnis Manajemen, Binus Online Learning Universitas Bina Nusantara. Izinkan kami menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh fitur live streaming e-commerce terhadap nilai beli konsumen untuk produk fashion, menjelajahi kepercayaan dan pengalaman alur pemberian di kalangan generasi Z. Hadirin yang terhormat, industri fashion saat ini sedang mengalami transformasi digital yang tepat, didorong oleh maraknya e-commerce dan pengaruh generasi Z sebagai konsumen terbesar yang semakin meningkat. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang melek teknologi dan gemar berbelanja online. Oleh karena itu, platform e-commerce terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang menarik dan interaktif bagi para konsumennya. Salah satunya adalah tren yang saat ini disebut live streaming e-commerce atau lebih dikenal dengan sebutan live shopping. Live streaming e-commerce ini memungkinkan para penjual untuk mendemonstrasikan produk mereka secara langsung kepada calon pembeli melalui live streaming. Hal ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan lebih interaktif bagi para konsumen. Selain itu, live streaming e-commerce juga seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur menarik seperti hiburan, interaksi menarik, dan diskon atau voucher yang dapat mendorong minat beli konsumen. Survei yang dilakukan oleh State Research 2024 menunjukkan bahwa pasar live streaming global diperkirakan akan tumbuh sebesar 21,5% dari tahun 2024 hingga 2032. Selain itu, Grandview Research juga menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu pasar live streaming dengan pertumbuhan yang paling cepat di dunia, sehingga ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar untuk dieksplorasi. Nah, di Indonesia sendiri, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus tumbuh hingga 3,3% pada tahun 2025. Hal ini mendorong para pelaku pasar untuk lebih kreatif dan memaksimalkan fitur-fitur e-commerce, salah satunya adalah live shopping. Selain itu, katadata.id tahun 2023 juga menemukan bahwa fashion merupakan barang yang paling banyak dibeli oleh masyarakat berusia sekitar 18-25 tahun. Meskipun dalam grafik ini kita dapat melihat bahwa pulsa dan voucher merupakan barang dengan penjualan tertinggi, tetapi produk ini tidak dijual pada transaksi live streaming. Sehingga kita dapat melihat bahwa pada produk fashion memiliki proporsi transaksi produk yang terbesar pada kelompok usia 18-25 ini. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak live streaming e-commerce terhadap minat beli generasi Z pada produk fashion. Kami berfokus pada peran interaktivitas, autentisitas, dan entertainment dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Untuk memahami fenomena ini lebih lanjut, kami telah membuat 11 pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang terdiri dari satu, apakah pengaruh interactivity dalam live shopping terhadap flow experience generasi Z pada produk fashion? Yang kedua, apakah pengaruh interactivity dalam live shopping terhadap trust generasi Z pada produk fashion? Yang ketiga, apakah pengaruh interactivity dalam live shopping terhadap purchase intention generasi Z pada produk fashion? Yang keempat, apakah pengaruh authenticity terhadap flow experience generasi Z pada produk fashion? Yang kelima, apakah pengaruh authenticity dalam live shopping terhadap trust generasi Z pada produk fashion? Yang keenam, apakah pengaruh authenticity dalam live shopping terhadap purchase intention generasi Z pada produk fashion? Yang ketujuh, apakah pengaruh entertainment dalam live shopping terhadap flow experience generasi Z
pada produk fashion. Yang kedelapan, apakah pengaruh entertainment dalam live shopping terhadap trust generasi Z pada produk fashion? Yang kesembilan, apakah pengaruh entertainment dalam live shopping terhadap purchase intention generasi Z pada produk fashion? Yang ke-10, apakah pengaruh flow experience dalam live shopping terhadap purchase intention generasi Z pada produk fashion? Dan yang terakhir, apakah pengaruh dari trust dalam live shopping terhadap purchase intention generasi Z pada produk fashion? Hadirin sekalian, penelitian ini hadir dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention pada live shopping fashion melalui solusi terbaik yang dihasilkan dari penggunaan elemen interactivity, authenticity, dan entertainment. Sedangkan manfaat praktis bagi peneliti adalah memperdalam wawasan penulis mengenai ilmu pemasaran dan penerapan teorinya dalam menganalisis pengaruh fitur live streaming terhadap purchase intention. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang baru bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengaruh live streaming e-commerce terhadap niat beli konsumen. Dan bagi perusahaan dan pelaku bisnis, penelitian ini juga dapat memberikan saran dan masukan mengenai adanya pengaruh fitur live streaming e-commerce terhadap niat beli konsumen untuk produk fashion, serta memberikan inovasi dan manfaat untuk para pengguna live streaming dan pelaku bisnis dalam mengembangkan pemasaran produknya. Kami juga menyadari bahwa terdapat beberapa ruang lingkup penelitian ini, seperti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran interactivity, authenticity, dan entertainment terhadap trust, flow experience, dan purchase intention generasi Z pada produk fashion. Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan 3 variabel independen, yaitu interactivity, authenticity, entertainment, 2 variabel mediasi, yaitu flow experience dan trust, serta 1 variabel dependen, yaitu purchase intention. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dimulai dari bulan Februari hingga Maret 2024. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna live shopping dari kelompok umur generasi Z. Dan terakhir, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode SEM dan alat Smart PLS yang kami gunakan untuk mengolah data. Untuk memahami live streaming dan elemen-elemennya secara lebih mendalam, perkenankan saya untuk mempersilahkan rekan saya, Ilham Ramadini, untuk melanjutkan presentasi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Okta. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, di mana slide ini akan memuat beberapa seperti landasan teori, kerangka pemikiran, dan hubungan antar variabel dan hipotesis. Next. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu live streaming. Yang pastinya fitur ini sudah banyak digunakan oleh platform e-commerce sebagai alat interaksi dua arah antara pembeli yang penjual. Live streaming ini digunakan biasanya untuk interaksi seperti biasanya calon pembeli menanyakan size, harga produk dan detail seperti diskon, promo dan voucher yang masih terkait dengan produk yang diperdagangkan. Terus yang kedua ada interactivity. Di sini mengacu kepada pertukaran informasi dua arah yang responnya cepat saat itu juga antara penjual dan pembeli dengan bantuan teknologi digital. Sebagai contohnya, pasti beberapa di antara kalian pasti sudah familiar dengan belanja di TikTok atau di Shopee yang mempunyai fitur live streaming. Biasanya akan ada calon pembeli yang menanyakan seperti kayak, Kak, size untuk BB untuk berat badan 50 cocoknya untuk dengan size apa ya gitu. Atau bahan yang digunakan apa ya, apakah nyaman atau tidak gitu. Terus selanjutnya ada product authenticity.
pada live shopping ini keaslian suatu produk itu dinilai bagaimana produk tersebut direpresentasikan atau didemonstrasikan oleh host atau penjual melalui live shopping yang sedang berlangsung. Jadi biasanya untuk menilai suatu produk authenticity, calon pembeli akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti dari segi bahan yang digunakan atau detail produk seperti dari mana produk bahan itu diambil dan lain sebagainya. Lanjut, oke. Lalu kita masuk kepada entertainment. Sekarang ini live streaming kan sudah menduduki industri media dan hiburan. Jadi banyak streamer dan host yang melakukan streamer hanya untuk menghibur audiensnya. Biasanya bagi para penjual di live shopping, penjual ada beberapa yang melakukan seperti hiburan, melakukan drama A, B, dan C agar calon pembeli tersebut tetap stay di sesi live tersebut. Nah, gitu. Oke, lanjut ke trust. Trust, bagaimana sejauh mana calon pembeli percaya terhadap apa yang dijual oleh penjual melalui live shopping tersebut. Lalu selanjutnya ada flow experience yang melibatkan bagaimana pengalaman emosional dan kompleks yang melibatkan suatu merek, produk, teknologi, dan layanan yang diberikan dari penjual bahkan atau platform itu sendiri, yang nantinya akan adanya terjadi interaksi yang mempengaruhi pembelian. Yang terakhir ada purchase intention, yaitu minat beli. Di sini melibatkan beberapa teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti interactivity, authenticity, dan entertainment, yang nantinya akan menyebabkan perubahan kognitif dan emosional calon pembeli, yang juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan atau trust dan flow experience yang nantinya akan mempengaruhi niat beli atau purchase intention. Berikut adalah kerangka pemikiran. Di sini satu, bagaimana interactivity dapat mempengaruhi flow experience, dan di sini juga ada bagaimana interactivity dapat mempengaruhi trust, bagaimana interactivity dapat mempengaruhi purchase intention, dan bagaimana authenticity dapat mempengaruhi flow experience, trust, dan juga purchase intention. Yang selanjutnya entertainment, apakah dapat mempengaruhi flow experience, trust, dan purchase intention. Lalu yang 10, bagaimana flow experience dapat mempengaruhi purchase intention, dan yang terakhir bagaimana trust dapat mempengaruhi purchase intention. Oh iya, lanjut Mbak. Oke, next. Ya, ini merupakan berikut hipotesis yang kita dapatkan. Yang pertama, hipotesis yang pertama, bagaimana interactivity tidak mempengaruhi flow experience, dan interactivity mempengaruhi flow experience. Yang kedua, interactivity tidak mempengaruhi kepada trust. Yang kedua, interactivity mempengaruhi trust. Hipotesis ketiga, interactivity tidak mempengaruhi purchase intention, niat beli. Lalu ada interactivity mempengaruhi niat beli. Yang keempat ada authenticity tidak memiliki pengaruh terhadap flow experience. Lalu ada juga authenticity mempengaruhi flow experience. Hipotesis 5, authenticity tidak memiliki pengaruh terhadap trust atau kepercayaan. Lalu authenticity mempengaruhi kepercayaan. Pada hipotesis 6, authenticity tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention atau niat beli. Yang keenam, authenticity mempengaruhi niat beli. Lalu pada hipotesis ketujuh, entertainment, apakah dia mempengaruhi flow experience atau tidak.
Lalu yang ke-8, entertainment apakah mempengaruhi kepercayaan atau trust atau tidak. Lalu yang ke-9, entertainment apakah tidak mempengaruhi niat beli atau mempengaruhi niat beli. Lalu yang ke-10 kita lanjut ke flow experience, apakah mempengaruhi niat beli atau tidak mempengaruhi niat beli. Lalu pada hipotesis 11, apakah rasa kepercayaan itu tidak mempengaruhi purchase intention atau niat beli atau sebaliknya mempengaruhi purchase intention. Lalu untuk bagian 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Okta kembali. Baik, terima kasih kepada Ilham Ramadhani atas paparannya. Selanjutnya, kami akan memaparkan lebih lanjut tentang metodologi penelitian ini yang diawali dengan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menyelidiki fenomena dampak fitur live streaming e-commerce terhadap minat beli generasi Z pada produk fashion secara lebih terukur dan objektif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian cross-seksional karena data penelitian ini dikumpulkan pada periode Februari hingga Maret 2024. Dalam penelitian ini, kami mengoperasionalkan beberapa variabel penelitian yang diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. Misalnya, interaktivitas yang terdiri dari 3 item, autentisitas yang diwakili oleh 3 item, kemudian entertainment yang diwakili oleh 3 item, flow experience diwakili oleh 4 item, kepercayaan diwakili oleh 4 item, dan minat beli yang diwakili oleh 3 indikator. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui survei online yang dilakukan dengan menggunakan platform Google Forms. Responden yang ditargetkan adalah generasi Z yang berdomisili di Jabodetabek dan memiliki pengalaman berpartisipasi dalam live shopping. Survei ini kemudian disebarkan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Twitter. Kemudian, untuk memastikan representativitas penemuan kami menggunakan teknik proportionate stratified random sampling yang dipilih dengan pertimbangan bahwa generasi Z terdiri dari subkelompok yang beragam dengan karakteristik yang bervariasi, misalnya perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan latar belakang ekonomi. Nah, kemudian analisis data. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model SAMPLS, karena SAMPLS ini menyediakan kerangka kerja statistik yang komprehensif untuk menguji dan memvalidasi model teoritis. Sementara itu, PLS dipandang cocok untuk pemodelan prediktif dan menangani kumpulan data yang kompleks. Analisis data kami lakukan dengan bantuan software Smart PLS 4.0 dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, analisis model pengukuran, yang kedua, analisis model struktural, dan terakhir melakukan pengujian ekolasis. Analisis model pengukuran bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator untuk setiap konstruk memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan itu misalnya uji validitas yang bisa dikatakan valid jika nilai loading factor lebih dari 0,7 atau AVE lebih tinggi dari 0,5. Kemudian diskriminan validity test, kita harus memastikan untuk nilai cross loading harus lebih dari 0,7, Cornell-Laker criterion harus lebih dari korelasi interkonstruknya, dan nilai HTMT harus kurang dari 0,9. Kemudian untuk uji reliabilitas, kita harus memastikan bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya harus lebih tinggi dari 0,7. Kemudian kita juga melakukan pengujian goodness of fit untuk menguji model yang dapat dikatakan fit itu jika nilai Q-square-nya lebih besar daripada 0 dan nilai SRMR-nya kurang dari 0,1. Itu menunjukkan model yang baik untuk penelitian itu.
Kemudian kami juga melakukan uji multikolenialitas. Model itu dikatakan terhindar dari gejala multikolenialitas jika nilai VIF-nya kurang dari 5. Selanjutnya dilakukan pengujian model struktural. Analisis model struktural merupakan analisis yang dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel laten dalam penelitian. Beberapa pengukuran yang dilakukan dalam tahap ini misalnya R-square, F-square, dan Q-square. Nah, F-square ini menguji proporsi varians pada variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Nilai R-square yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antar variabel. Kemudian F-square, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Dan nilai yang dapat diambil yaitu 0,02 disebut pengaruh yang kecil, 0,15 disebut pengaruh yang sedang, dan 0,35 disebut pengaruh yang besar. Selain itu, dilakukan juga pengujian Q-square, yaitu melakukan uji kelayakan model yang bermaksud untuk mengukur apakah suatu model itu menyediakan informasi yang relevan untuk diprediksi. Karena itulah Q-square itu diharapkan lebih besar daripada 0. Selanjutnya dilakukan juga uji hipotesis yang bertujuan untuk memvalidasi asumsi yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah. Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah asumsi tersebut benar atau tidak. Hipotesis testing dilakukan dengan menguji hipotesis 0 dan digunakan t-test untuk menguji satu sampel korelasi dan regresi. Nah, t-test ini digunakan untuk menghitung p-value yang menggunakan nilai yang menunjukkan signifikansi dari sebuah data bila hipotesis 0 itu benar. Jika p-value lebih kecil dari tingkat toleransi, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Variabel yang berpengaruh signifikan itu jika p-value kurang dari 0,05 dan p-value lebih dari 1,96. Baik, selanjutnya penelitian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roito Faridatus Saadah, untuk memaparkan temuan dari penelitian kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Okta. Langsung aja untuk dari bab 4, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada respondent profile, terus karakteristiknya, terus descriptive analysis, validity test, dan reliability test, serta struktural model dan hipotesis, serta research implication-nya. Langsung yang pertama ada respondent profile ataupun profil dari responden kami mengambil responden sebanyak 211 orang dengan asal dari Jabodetabek area dengan ciri-ciri yang memiliki dari generasi Z sebelumnya, terus juga memiliki pengalaman melakukan pembelian online shop, especially ataupun spesial terhadap streaming, live streaming. Nah, usianya itu kami mengambil mulai dari 21 hingga 25 ataupun Gen Z pada sekarang. Selanjutnya, dari responden 211 orang ini kita melihat dominan pada gender itu terdapat di perempuan, age-nya itu juga umurnya itu juga di 21 hingga 25 tahun, lalu ada tempatnya itu kebanyakan di Bogor. Lalu ada untuk pekerjaan itu dominan pada freelance, di mana alasannya itu karena kita memang pekerja yang kebanyakan temannya freelance, terus pembagian kuesionernya juga banyak terhadap teman-teman kita gitu. Dengan penghasilan yang dominan di atas 3 juta hingga 5 juta. Nah, platform live shopping dari teman-teman kita ataupun responden yang kami ambil itu kebanyakan menggunakan nih yang di atas 5 juta ataupun sampai 8 juta. Nah, selanjutnya itu ada transaksi yang per month-nya itu biasanya mereka melakukan 1 sampai 3 kali, seperti melakukan di TikTok atau di Shopee atau Tokopedia dan lainnya. Selanjutnya
ada descriptive analisis setiap variabelnya. Di sini adalah interaktivitas variabel, yang dimana kami mengambil beberapa pernyataan yang akan dijawab oleh responden itu sendiri, seperti yang interaktif yang pertama itu ada, saya sering berpartisipasi dalam live streaming e-commerce untuk melihat produk fashion. Nah, kebanyakan teman-teman kita mengambilnya itu di netral. Dengan pertanyaan lainnya, saya dapat berkomunikasi dengan host secara langsung saat menonton live streaming terhadap produk fashion. Nah, lalu ada, saya dapat berinteraksi dengan penonton lain secara langsung saat menonton live streaming fashion dengan min rata-rata 3,502 ataupun kebanyakan netral. Selanjutnya ada authenticity variabel, yang dimana variabel ini juga sama, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke penelitian kita dengan min itu 4,062 yang termasuk kategori agree ataupun setuju pada variabel ini. Selanjutnya maaf. Selanjutnya ini di variabel entertainment ataupun hiburan. Di sini juga teman-teman responden juga banyak melakukan penelitian yang rata-rata netral ataupun setuju memilih dari pernyataan-pernyataan ini. Seperti yang pertama itu, ada, saya menganggap live streaming fashion sangat menarik. Lalu live streaming fashion ini juga membuat saya lebih rileks atau membuat saya lebih bahagia. Nah, rata-rata memilih agree ataupun netral. Selanjutnya yaitu variabel flow experience, di mana juga memiliki rata-rata 3,087 yang rata-rata memiliki nilai netral, yaitu dari pernyataannya itu sendiri, saya sangat fokus dalam menonton live streaming fashion ini, lalu terkadang juga saya tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar saya saat nonton live streaming. Nah, selanjutnya itu ada, halo, gerak-gerak Mbak. Ya, kita lanjutkan untuk trust variable, yaitu di mana kita melihat responden-responden bagaimana sih kepercayaan mereka terhadap pembelian produk-produk live streaming fashion ini. Juga kita lakukan pernyataan-pernyataan tersebut dengan pernyataan 1 sampai 4 dan rata-rata memiliki 3,6, yaitu di atas netral, mendekati dengan kategori setuju. Selanjutnya ada purchase intention, juga sama, memiliki pernyataan-pernyataan seperti ada 3 pertanyaan dan memiliki rata-rata agree dan netral, ataupun mendekati agree ataupun setuju dari pernyataan purchase intention variable ini. Lalu selanjutnya, setelah kita melakukan adanya variabel-variabel ini, kita melakukan uji tes, yaitu validity test dan reliability test, di mana yang pertama itu ada outer model evaluation. Kita menggunakan PLS SM aplikasi, di mana 3 validasi tes yang pertama itu ada terbagi menjadi 3. Kita melakukannya dengan outer loading, AVE, dan discriminant validity test. Nah, untuk selanjutnya akan ada hasil dari uji tes kami. Yang pertama ada validity terhadap outer loading. Di sini juga kita melihat semua rata-rata dari pernyataan responden kita, rangkuman ataupun uji tes kita, hanya ada 2 indikator yang memiliki nilai di bawah 0,70, seperti di EXP4 dan INT interaction 3. Nah, ini juga rata-rata semuanya variabel memiliki di atas nilai 0,70 yang dinyatakan bahwa data ini adalah variabel yang valid gitu, tesnya yang valid gitu. Selanjutnya ada yang average variance extracted, di mana di sini juga termasuk kategori valid karena menurut Abu Bakar di tahun 2023 nilai-nilai ini harus di atas 0,5. Sedangkan hasil dari tes kita ini semuanya rata-rata di atas 0,5. Nah, maka dari itu
kita juga menggunakan Smart PLS untuk AFE tes ini dan dinyatakan sebagai data yang valid. Diskriminan tesnya juga dinyatakan valid karena kita bisa melihat dari tabel ini sendiri juga memiliki setiap variabelnya itu correlation untuk setiap variabelnya. Terus lanjut. Nah, ini ada validity test yaitu final loading cross dari keseluruhannya. Data ini juga termasuk data yang valid dengan nilai rata-rata di atas 0,70. Kita bisa melihat nilainya itu yang merah yang sudah ditandain oleh saya, oleh kita dan teman-teman gitu. Selanjutnya ada HTMT. Di sini juga termasuk data yang invalid karena beberapa dari pertemuan dari interaksi dari beberapa variabel memiliki nilai yang di bawah 0,90, yang dimana seharusnya di atas 0,90. Selanjutnya, di sini ada reliability test, yaitu composite reliability. Semua data itu termasuk kategori valid karena semua nilainya ini memiliki di atas 0,60 gitu. Hanya ada di variable interaction yang mendekati 0,61 yang di mana kategorinya itu netral gitu. Terus di struktural model ini dapat kita lihat dari berbagai interaksi variabel kita di mana kami menggunakan beberapa uji coba juga dengan adanya R-square, F-square, dan Q-square. Untuk selanjutnya, di sini kita melihat dari PET diagramnya ya. Yang pertama itu ada R-square analysis. Oke, R-square, Mbak. Oke, di oke. Nah, di R-square ini kita dapat melihat seperti interactivity, authenticity-nya, dan entertainment variabelnya juga memiliki hubungan yang erat dengan flow experience. Kita juga dapat melihat R-square-nya ini adjusted gitu. Di tes ini juga kita memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi untuk kesetaraannya dengan variabel lainnya gitu. Selanjutnya di F-square ini juga dapat membuktikan bahwa datanya ini valid gitu. F-square-nya ini seperti yang autentik dan experience itu memiliki hasil yang 0,0 ataupun tidak bisa ataupun tidak berpengaruh apa-apa 0,0 seperti itu. Sama dengan trust dan purchase intention-nya itu juga nothing, tidak ada kekuatan yang pengaruh terhadap antara variabel. Selanjutnya, ada Q-square analysis. Di sini juga data memiliki nilai yang sangat kuat untuk prediction-nya. Total all variabelnya ini juga memiliki lebih dari 0,35 dari hasil Q-square analisisnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada hipotesis dari tes kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dini. Keterkaitan antara setiap variabelnya itu sudah kita uji tes dengan hipotesis pertama itu dapat diterima sampai hipotesis ketiga, namun hipotesis keempat itu dapat dilihat yang merah itu ditolak karena banyaknya responden kita yang memilih tidak tertarik dengan adanya authenticity dengan experience ini. Nah, selanjutnya juga hipotesis yang lainnya itu yaitu hipotesis yang diterima, sedangkan hipotesis trust dengan purchase intention ini sama juga memiliki nilai yang kurang ataupun ditolak seperti dengan nilai 0,233 gitu. Oke, untuk selanjutnya
Selanjutnya itu ada research implication ataupun implikasi manajerialnya, di mana penelitian ini kami memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha online, khususnya mereka yang menggunakan fitur live shopping di platform e-commerce, terutama di bagian fashion. Nah, untuk variabel-variabel ini juga kami harapkan ataupun beberapa hal lainnya yang perlu diteliti kembali, seperti interaksi antar pembeli yang terjadi di live shopping. Dari hasil temuan kami juga jarang terjadi interaksi yang dilakukan dengan sesama audiens ataupun calon pembeli. Selain itu juga penelitian ini juga perlu diteliti kembali dengan adanya banyak penonton yang memiliki kontrol penuh saat menonton live streaming ataupun experience 4 tadi dari hasil uji coba kita. Lalu kesimpulannya itu penonton juga tidak secara penuh terlibat dalam live shopping. Live shopping lalu ada nantinya dapat ditingkatkan oleh pembeli usaha. Gitu. Untuk selanjutnya ada research limitation ataupun keterbatasan penelitian. Di sini keterbatasan penelitian kami yang pertama ada hanya memiliki 6 variables yang valid, lalu ada only areanya ini ataupun lokasinya kami hanya melakukan di Jabodetabek gitu. Jadi cukup kecil untuk ruang lingkupnya, dan short research juga dilakukan penelitian yang sangat singkat dan melakukan online serta memiliki tempat yang sangat kecil cakupannya dan memiliki responden hanya 211 responden. Nah, untuk dari itu untuk penelitian selanjutnya kami akan merekomendasikannya dengan responden ataupun variables yang lebih banyak lagi gitu agar datanya lebih valid. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mohon maaf saat ini kamera saya lagi bermasalah ya. Untuk selanjutnya terkait dengan kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Saudara Ilham Ramadini. Silakan. Baik, terima kasih Octavia. Ya, kita kembali ke kesimpulan. Pada hipotesis 1 menunjukkan bahwa interactivity diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap flow experience. Jika interactivity terjadi dengan baik, maka akan berpengaruh positif terhadap flow experience. Yang kedua ada hipotesis 2 menunjukkan bahwa interactivity diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap trust. Ya, hipotesis 3 menunjukkan bahwa interactivity dapat diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Pada hipotesis 4 menunjukkan bahwa authenticity ditolak dan tidak berdampak terhadap flow experience. Karena hasil analisis menunjukkan bahwa authenticity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap flow experience. Pada hipotesis 5 menunjukkan bahwa authenticity diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap trust. Analisis hubungan antara authenticity dan trust menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pada hipotesis 6 menunjukkan bahwa authenticity diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Pada hipotesis 7 menunjukkan juga bahwa entertainment diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap flow experience. Pada hipotesis 8, entertainment juga dapat diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap trust. Pada hipotesis 9, menunjukkan bahwa entertainment diterima juga dan memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Pada hipotesis 10, menunjukkan bahwa flow experience diterima dan dapat dan memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Pada hipotesis 11 menunjukkan bahwa trust ditolak dan tidak berdampak apapun terhadap purchase intention. Selanjutnya. Oke, berikut adalah beberapa saran kami kepada penelitian selanjutnya.
Karena kami mendapati adanya pengaruh interactivity dan entertainment pada live shopping ini begitu erat, berbagai strategi live shopping yang dapat digunakan oleh penjual online selain dengan demonstrasi produk, sesi tanya jawab, entertainment, dan penawaran diskon, mungkin penelitian selanjutnya dapat digunakan untuk meneliti seberapa efektivitas strategi live shopping yang berbeda yang dapat membantu penjual online dapat mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, karena adanya budaya dan preferensi yang mempengaruhi purchase intention dalam live shopping, mungkin responden dalam penelitian ini tinggal di wilayah hanya tinggal di wilayah Jabodetabek, maka mungkin untuk penelitian selanjutnya dilakukan di lintas budaya yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiga, calon pembeli mungkin terpengaruh oleh perilaku orang lain dalam live shopping. Seperti mungkin penelitian berikutnya dapat meneliti tentang efek bandwagon atau FOMO, fear of missing out, yang dapat membantu memahami bagaimana norma sosial atau situasi yang saat ini sedang ramai mempengaruhi flow experience atau dan purchase intention. Lalu yang keempat, ada baiknya peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tentang pengaruh rating toko online terhadap trust dan purchase intention. Melihat banyaknya calon pembeli yang membeli barang tidak hanya melihat authenticity, mereka juga melihat dari segi rating atau feedback seperti ulasan dari pembeli lainnya yang diterima oleh toko online. Berikut mungkin presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata. Terima kasih.